andai kata ada seseorang berkata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alfa marrah, berkata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alfa marrah, maka seseorang tersebut akan memperoleh pahala membaca sholawat 1000 kali. Atau adadin khalaqahu, atau kalimat adadin khalaqahu yang tertera sebagaimana dalam hadis, maka orang tersebut memperoleh pahala yang disebut adadinnya. Adadin khalaqahu, hitungan sebanyak yang Allah ciptakan. Berarti orang tersebut memperoleh pahala sebanyak apa yang diciptakan oleh Allah. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'idzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati wa sirri fi sal asma wa sifat wa ala al-washabi wa sallim amma ba'd. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas salah satu bab dalam kitab Nailul Amani, yaitu ajrul sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mudha'afatun 'azimah. Adapun pahala sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudha'afatun 'azimatun, adalah dilipat gandakan pahalanya dengan lipat ganda yang agung atau yang besar. Nukilan an nuwayadil mustarsyidin qul Habibul Abdurrahman al-Masyhur Mufti Tarim, dinukil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Qala al-Habib Abdurrahman al-Masyhur Mufti Tarim, telah berkata Al-Habib Abdurrahman al-Masyhur Mufti Tarim, idza qala syakhsun, tatkala berkata seseorang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau subhanallah alfa marrah, berkata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau subhanallah alfa marrah, maknanya alfa marrah 1000 kali, au adadin khalaqahu, atau kalimat adadin khalaqahu, maknanya hitungan yang telah Allah ciptakan. Faqad ja'a fil hadithi ma yufidu, maka sungguh telah datang suatu hadis, sampai suatu hadis kepada kita semua, ma yufidu usul dzalika, apa-apa
yang berfaedah, hasil atau memperoleh dari kesawabu itu pahala. Al-murad tabu yang disusun, yang diruntut ala adatin mazkur atas hitungan yang telah disebut. Kama syarah dzalik Ibnu Hajar, seperti apa yang telah menjelaskan atas hal tersebut Al-Imam Ibnu Hajar. Wa dzakara Abul Faraj Al-Abdus, dan telah menyebut Imam Abul Faraj Al-Abdus riwayatan secara riwayat an Abil Mudzaffar, dari Syekh Abdul Mudzaffar, annahu sa'alahu an dzalik, sesungguhnya telah bertanya seseorang kepada Syekh Abdul Mudzaffar an dzalik, dari tata cara hal tersebut. Faqala, maka berkata Imam Abdul Mudzaffar, inna dzalika in qala, hal tersebut kalau berkata seseorang Allahumma sholli ala Muhammad khamsina marrah, Allahumma sholli ala Muhammad khamsina marrah, ajza'a insyaallah ta'ala, maka telah cukup insyaallah ta'ala. Wa in kara dzalik, kalau mengulang-ulang hal tersebut, sholawat tersebut, Allahumma sholli ala Muhammadin khamsin, fa huwa ahsan, maka hal tersebut lebih baik. Ini dua keterangan. Keterangan yang pertama diambil daripada keterangan Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur Mufti Tarim, yang kitabnya sudah terkenal di pesantren-pesantren, yaitu kitab Bughyatul Mustarsyidin. Beliau berkata, andai kata ada seseorang berkata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin alfa marrah, berkata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad alfa marrah, maka seseorang tersebut akan memperoleh pahala membaca sholawat 1000 kali. Atau adadin khalaqahu, atau kalimat adadin khalaqahu yang tertera sebagaimana dalam hadis, maka orang tersebut memperoleh pahala yang disebut adadinnya. Adadin khalaqahu, hitungan sebanyak yang Allah ciptakan. Berarti orang tersebut memperoleh pahala sebanyak apa yang diciptakan oleh Allah. Ini keterangan yang pertama dari Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Kemudian yang kedua diriwayatkan daripada Imam Abdul Mudzaffar. Imam Abdul Mudzaffar berkata, seandainya ada seseorang berkata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad marrah, sama keterangannya dengan kitab Bughyatul Mustarsyidin, mereka akan dapat pahala membaca 50 sholawat. Seandainya diulangi 50 kali, ahsan, lebih baik. Misalkan Allahumma sholli ala Muhammad khamsina marrah, Allahumma sholli ala Muhammad khamsina marrah, atau itu lebih baik. Pahalanya lebih berlipat ganda. Pahalanya lebih banyak dan lebih berlipat ganda. Wa'ayatuhu, dan menguatkan hal tersebut, menguatkan tentang dalil tentang keterangan tersebut yang diambil daripada maqalahnya para ulama. Annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma dakhala ala ba'dhi nisa'ihi, sewaktu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk kepada salah satu istrinya, fara'aha, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat salah satu istrinya tusabbihu, membaca tasbih, wa tu'addidu bil hasad, dan dihitung, wa tu'addu bil hasad, dan menghitungnya bil hasad, dengan biji-bijian. Qala,
berkasab dari Rasulullah, laqad qulti kalimatan adalat biha jamihi ma qultihi, niscaya engkau telah berkata, mengucapkan suatu kalimat yang sama dengan tasbih yang dibaca kamu, jami'i keseluruhannya, makulti apa yang diucapkan, subhanallah bihamdi adada khalqi, al-hadis. Subhanallah bihamdi adada khalqi. Fa'innahu, maka sesungguhnya hadis tersebut nasun adalah suatu nas fi annaman qala, penjelasan dalam sesungguhnya seseorang berkata, Allahumma sholli ala Muhammad al-fabarra audadin khalqika, Allahumma sholli ala Muhammad al-fabarra audadin khalqika, atau kalimat audadin khalqika, kutiba lahu, maka dicatat lahu bagi orang tersebut bihadzal lafzi, dan ini lafaz salawat audadin alfin, salawatnya sehitungan 1000 kali, au khalqi, atau sehitungan makhluk. Ini dalam suatu hadis, dan hadis ini terkenal dan masyhur, ada di kitab Sahih Bukhari dan Muslim dan lainnya. Suatu saat baginda Nabi Muhammad SAW masuk kepada salah satu rumah istrinya. Di antara salah satu istri baginda Rasulullah SAW ada yang membaca tasbih. Waktu dulu bisa dengan kain diikat, budlannya, ikatannya dijadikan sebagai hitungan. Juga pun ada yang menggunakan biji-bijian, entah biji korma, entah biji apa. Biasanya bijinya korma dijadikan hitungan. Menurut riwayat yang lain bahwa istri Rasulullah SAW bertasbih mulai dari sejak ba'da subuh sampai Rasulullah sudah selesai sholat duha. Berarti sudah matahari agak meninggi. Rasulullah masuk kepada salah satu kamar beliau, zaujah Rasulullah, Ummul Mukminin, melihat istrinya masih berzikir. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kuajarkan bagi kamu suatu kalimat, apabila dibaca sama dengan zikirmu yang mulia tadi. Subhanallah adada khalqi. Subhanallah adada khalqi. Adada khalqi maknanya subhanallah sehitungan makhluknya Allah. Maka dari hadis ini para ulama berkesimpulan, apabila ada seseorang berzikir atau membaca sholawat dengan kalimat adadin, atau misalkan alfa marrah, khamsina marrah, maka akan memperoleh pahala yang beliau baca. Misalkan di dalam redaksi sholawat Sa'adatul Akhirah yang pertama, ada makana, sehitungan apa yang telah ada, wa ada ma yakunu, dan hitungan apa-apa yang akan ada, wa ada ma jara bil qalam, dan sehitungan goresan kolam. Ini akan memperoleh pahala sehitungan apa-apa yang Allah telah cipta dan Allah yang akan cipta. Dan hitungan goresan kolam yang maksudnya sama, menguatkan takyid daripada kalimat adal makana wa adal mayakun, karena makana wa mayakun seluruhnya ada di al-qalam, di goresan kolam, dan terkumpul wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, di lauhil mahfuz. Atau dengan kalimat biasa salawat wa ahsahu kitab, apa yang terkumpul di dalam kitabmu, yaitu lauhil mahfuz.
Jadi memperoleh hitungan sebanyak pahala yang telah disebut. Dan ini merupakan suatu fadl Allah, suatu khususiyah daripada Allah, keistimewaan yang sangat besar yang tiada tara yang dianugerahkan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan bacaan yang ringan, bacaan yang mudah, kita akan memperoleh pahala yang berlipat ganda yang tiada hitungnya, yang sangat banyak. Misalkan di redaksi kedua dalam suratul Al-A'raf, ada kamalika, saya hitungkan kesempurnaanmu. Kamali seperti layaknya kesempurnaan dia Rasulullah. Siapa yang bisa menghitung kesempurnaan Allah? Atau siapa yang bisa sanggup untuk bisa menjelaskan dan menghitung kesempurnaan baginda Rasulullah SAW? Maksud di kalimat ini, apabila kita membaca sholawat dengan adad kamainikah, ini diambil daripada sholawat kamaliyah, yang suatu sholawat yang biasa dinitiskan oleh tarekat Khalwatiyah. Karena kamaliyahnya Allah itu tiada batas. Juga pun ini suatu kabar gembira, suatu anugerah daripada Allah. Membaca sholawat tersebut akan memperoleh pahala yang tiada batas. Misalkan ada kalimat fi kulli lamhatin wa nafasin, di dalam setiap detak jantung nafasin dan keluar masuknya nafas. Ini berarti kan hitungannya sangat banyak tanpa hitungan. Ada dama wasilul mutlaq, menurut hitungan pengetahuannya Allah, sebanyak pengetahuannya Allah, berarti tiada batas. Kok ada sebutan alfa alfi marrah, 1 juta kali? Ini sama dengan pahalanya mengulang sholawat tersebut sebanyak 1 juta kali. Dan ini suatu fadl Allah yang kita harus syukuri, yang Allah tidak anugerahkan terhadap umat-umat terdahulu. Suatu keistimewaan yang luar biasa yang dianugerahkan kepada umat Muhammad, kepada kita, agar kita meraih atau meraup pahala sebanyak-banyaknya, sehingga kita nilai ibadahnya sama dengan umat-umat terdahulu. Ini semuanya bibarakatin Nabi SAW, berkahnya Nabi Muhammad SAW. Memang ada segelintir dari kalangan umat Islam yang gak percaya terhadap keterangan ini, karena mereka berkeyakinan sholawat yang dibaca harus yang diajarkan Rasulullah langsung. Misalkan sholawat Ibrahimiyah, kan tidak ada kata-kata adadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lah, sholawat ini betul memang langsung secara mutawatir diajarkan baginda Rasulullah SAW kepada jamaah sahabat, kepada sekumpulan atau seluruh para sahabat. Rasulullah SAW itu tawaddu. Tidak mungkin Rasulullah memuji dirinya sendiri. Akan tetapi kalau Allah, banyak firman-Nya di Al-Quran yang memuji baginda Nabi Muhammad SAW, seperti keterangan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akan tetapi dalam keterangan yang sangat jelas dalam hadis yang diterangkan dalam kitab-kitab As-Sunan dan As-Shahih tentang
Hadis tersebut istri baginda Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Rasulullah dengan kalimat Subhanallah adada khalqi. Ini menjadi kiasan, menjadi kias bahwa membaca sholawat atau berzikir dengan mengucapkan adadin atau alfi marrah, khamsina alfa marrah, itu akan memperoleh dengan pahala sebanyak yang dia lafazkan. Yu'tihi man yasha. Ini suatu fadl Allah, fadlullah yu'tihi man yasha, yang Allah berikan kepada Allah yang kehendaki kepada umat Nabi, secara umum kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dosa ini tidak ada al-aful mudha'afah. Perbuatan dosa dicatat satu kali, tidak ada. Ini mirahmatillah, mirahmatil akbar. Tidak dicatat sebagai apa? Tidak dicatat berlipat-lipat ganda, tidak. Tetapi kalau pahala dan apabila ibadah kita didasarkan pada ilmu, ibadah kita didasarkan pada ilmu, suatu ilmu atau pengetahuan, maka bisa saja seperti ini. Kalimat yang ringan, sholawat yang ringan dipahala lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah rahasia kenapa para ulama, berarti para yang menyusun bermacam-macam sholawat itu kan para ulama. Ini memakai kata-kata fi adad ilmullah atau alfi marrah atau adad khulqika wa ridha nafsika wa zinata arsyik, adad khulqika sehitungan makhlukmu ya Allah, wa zinata arsyik dan hiasan arasmu ya Allah, wa midada kalimatik dan tinta kalimatmu ya Allah. Berarti tidak ada batas. Ini semuanya tafaulan mengharap rojak kepada Allah berdasarkan hadis dan tidak mungkin sia-sia dan tidak mungkin salah atau batil. Pahala yang datang berlipat ganda tanpa batas. Sehingga kesimpulannya kembali kepada hadis, hadil ummah ummatul marhumah. Umat ini umat yang disayangi oleh Allah. Oleh karena itu kami pesan kepada seluruh jemaah, boronglah fadl Allah, boronglah rahmat Allah, boronglah pahala ajr mudha'afah, pahala yang berlipat-lipat ganda daripada Allah lewat kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih sholawat tersebut mengandung kalimat bi'adadin atau mengandung kalimat adada mau atau semisalnya. Ini alasannya. Jadi para ulama meletakkan suatu kalimat alfi marrah atau khamsina marrah atau alfa marrah atau adada khalqika wa ridha nafsika di akhir sholawat atau fi kulli matin nafsin ada wasil mullah. Ini tidaklah suatu bid'ah, akan tetapi merupakan bagian daripada sunnah berdasarkan hadis yang diriwayatkan tadi. Dan ini merupakan suatu anugerah Allah yang kita harus yakini. Dan sangatlah merugi kita apabila kita ragu-ragu atau tidak yakin terhadap anugerah Allah ini. Dan semoga kita masuk kepada golongan yang diberi anugerah oleh Allah yang tidak terhingga. Lisan kita selalu basah dengan sholawat, hati kita selalu bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mencapai as-sa'adah, mencapai keberuntungan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan kita, dosa-dosa kita, kesalahan kita, kelembutan kita, kekurangan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghaffar, At-Tawwab, Ar-Rauf, Al-Latif,
الرحيم آمين اللهم آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya menjadi orang ahli sholawat. Minallah taufiq hidayah wal inayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة.